Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia layak diagungkan sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan pujian. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Mulia nama Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Benar Tuhan, di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, atas Papua, atas Wamena. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, dengan sorak-sorai bagi Raja kita. Karena Dialah Tuhan, kekuatan dan mazmur kita. Hanya Dia gunung batu keselamatan kita. Mari umat Tuhan, dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan
kekuatan dan mazmur kita. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Hey, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Benar Tuhan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman yang menjadi jaminan, yang menguatkan roh dan jiwa kita untuk tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah,
firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat, syukur hanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini Tuhan kami datang kepada Engkau. Betapa kami membutuhkan Engkau, membutuhkan firman-Mu yang hidup. Karena itu yang menuntun langkah kami untuk mencapai kehidupan yang kekal, yaitu keselamatan jiwa kami. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biar Engkau memeteraikan firman itu dalam setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi tetap kuat kokoh di dalam Engkau. Ini menjadi doa kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, seringkali kalau orang bercerita tentang sorga itu seperti dongeng belaka. Seperti seolah-olah itu hanya sejarah, hanya cerita belaka. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari itu, bahwa sorga itu nyata dan itu tujuan daripada umat kepunyaan Allah. Untuk itulah Yesus mati, untuk itulah Yesus bangkit. Untuk itulah Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa bagi kita, dan kelak dia akan kembali menjemput gerejanya untuk menempati tempat yang telah disediakan bagi kita. Mari saudara kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Tapi saya tidak akan bacakan semua karena mengingat waktu. Demikian firman Tuhan dengan tema pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Luar biasa, Allah mengerjakan satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara ada ungkapan yang keluar dari Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini Allah mengerjakan semuanya untuk keselamatan kita. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, ada tiga tingkatan keselamatan. Pertama, kita sudah diselamatkan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kalau mau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kita diselamatkan. Jadi saudara, kita sudah diselamatkan. Tetapi sesudah kita diselamatkan, apakah sekali selamat sudah selamat? Oh tidak. Yang kedua, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 16 ayat yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di tengah situasi dunia yang sekarang sedang terjadi, bukan saja di tengah bangsa kita di Indonesia, tapi seluruh bangsa-bangsa. Saya melihat di Italia sangat mengerikan, peti-peti mayat yang berjejer, dan rumah sakit mobil-mobil yang berjejer. Setiap hari kematian, sampai presidennya menangis karena seolah-olah tidak ada tanah lagi yang untuk mengubur orang mati. Saudara-saudara, sesudah mati mereka kemana? Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sesudah kita diselamatkan, bukan kita berdiam diri, bukan kita duduk, tetapi Allah mengatakan kerjakan. Yesus berkata,
bahwa pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Nah sekarang pekerjaan kita untuk keselamatan apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Hari-hari yang ada ini saudara, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, ada satu pekerjaan yang Allah inginkan, yaitu menuruti perintah Tuhan. Apa perintahnya? Kita bersekutu dengan Dia, menanggalkan segala ego kita, keinginan kita, segala dosa yang merintangi kita. Paulus katakan kepada sidang jemaat Ibrani, karena kita mempunyai banyak saksi, seperti awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan segala beban dosa yang merintangi kita. Dan masuk dalam perlombaan yang diwajibkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Begitu berat perlombaan, menanggalkan keegoisan kita, menanggalkan segala keinginan-keinginan dan kehendak kita. Karena seringkali menjadi musuh yang paling besar yang merintangi langkah kita untuk jumpa dengan Tuhan adalah egonya kita, keinginan kita, hobi kita. Lebih baik kita duduk-duduk nonton televisi daripada mendengarkan firman Tuhan. Daripada kita ambil waktu untuk berdoa, menyembah kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah masa dan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk duduk di kaki Tuhan, menyembah Allah, membangun mezbah doa. Allah mau, ingat di dalam tabernakel ada satu mezbah dupa emas. Itu yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Di sana imam akan membakar dupa. Dan dupa itu saat terbakar, asapnya naik sampai di hadirat Tuhan. Bau harum kepada Allah. Hari-hari ini gereja Tuhan harus masuk dalam pujian penyembahan. Menyembah Allah, menyenangkan hati Allah. Saat engkau mengerjakan keselamatanmu adalah saat kau menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan puas. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita akan diselamatkan. Ini keselamatan yang terakhir, yaitu keselamatan jiwa kita. Ini yang kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ini, yaitu keselamatan yang telah tersedia bagi kamu, kata firman Tuhan dalam ayat yang kelima dari 1 Petrus pasal 3, yaitu kamu yang terpelihara atau yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi untuk mencapai ini, saudara-saudaraku yang kasih, harus kita memiliki pengharapan, kasih, dan iman. Pengharapan, iman, dan kasih ini harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan saudara, orang yang berharap belum mendapatkan. Tetapi dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Sorga tujuan kita. Sorga bukan hayalan, sorga bukan dongeng, tapi sorga itu adalah tujuan kita. Percaya dan berharap engkau ke sana. Tanggalkan segala kehendak dan keinginanmu, keegoisan kita, sehingga kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu menerima. Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah saudara-saudaraku yang kasih, maka dikatakan bergembiralah akan hal itu. Akan ada keselamatan yang kekal yang disediakan Allah bagi kita. Bergembira akan hal itu. Sekalipun kamu sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Saudara-saudara
Yang kekasih dalam Tuhan, ingat baik di dalam kehidupan kita yang ada ini, ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Ada banyak pencobaan yang kita harus hadapi. Tapi ingat, tetap setia. Imani janji Tuhan. Paulus katakan kepada sidang jemaat di Roma pasal 8 ayat 18. Bahwa penderitaan yang sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Hanya sementara pencobaan yang kita alami. Sekarang dunia sedang digoncangkan dengan masalah yang besar ini. Tetapi ingat baik-baik, memang Tuhan sudah janji. Bumi beserta segala isinya, bahkan langit akan dihancurkan. Jadi sekarang situasi yang sedang kita hadapi ini adalah untuk membawa kita, mata hati kita, roh kita tertuju kepada Tuhan. Bahwa memang dunia ini bukan tempat kita. Bukan. Hanya sementara. Maka dalam kitab Petrus, kita hanya sebagai perantau saja di dalam dunia ini. Kita hanya sebagai penumpang di dalam dunia ini. Maka tetaplah berharap kepada Tuhan. Imani janji Allah di dalam kehidupanmu. Kita menantikan janji itu. Maka dikatakan bergembira akan hal itu sekalipun seketika ini kamu harus mengalami pencobaan. Maksud semua itu, kata firman Tuhan, untuk membuktikan kemurnian imanmu jauh lebih tinggi dari emas dan perak. Saudara-saudara, supaya engkau menerima puji-pujian dan kemuliaan bersama dengan Allah kelak. Dunia akan dihancurkan, dunia akan goncang. Sehingga saudara-saudara sekalipun, maka Paulus katakan, hidupku Kristus, mati adalah satu keuntungan. Jangan takut, surga Tuhan sediakan bagimu. Maka dikatakan saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia, kepada siapa? Kepada Yesus. Kita mengimani janji Allah oleh karya Roh Kudus yang memenuhi kita. Maka gereja pada hari-hari ini, saudara-saudara jangan bermain-main. Tanpa engkau dipenuhkan dengan kuasa roh dan firman, jangan mimpi engkau masuk dalam peningkiran gereja. Tidak akan mungkin. Tetapi bila mana engkau dipenuhkan dengan roh Allah, dengan firman Allah, pengharapanmu, imanmu teguh, kasihmu semakin kokoh dan berkata, bersama Allah aku dapat lakukan perkara yang besar hari-hari ini. Mari umat-umat Tuhan. Dunia akan digoncangkan, tidak bisa tidak. Waktu yang ada sekarang ini saudara-saudara, walaupun kita lihat, waduh seluruh bangsa-bangsa digoncangkan. Italia yang begitu luar biasa dalam kesehatan, tapi mereka gagal. Tapi Yesus tidak pernah gagal untuk engkau. Yesus tidak pernah gagal untuk menyelamatkan engkau. Mari, biarlah engkau mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini tujuan Allah di dalam kehidupan kita yang ada. Jangan bimbang, tetap berpegang kepada janji Allah. Dia mengasihimu, dia sediakan sorga untuk kita. Di tengah-tengah situasi ini, boleh katakan, Tuhan, saya akan kerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar. Bukan aku bersembunyi di tempat yang lain, tetapi aku datang menyembah Engkau. Aku akan memuliakan Engkau dalam situasi apapun. Mungkin engkau saat mengalami tantangan, cobaan, fitnahan. Ingat saudara-saudara, jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Itu membuktikan kemurnian imanmu. Apakah engkau tetap bertahan setia sampai mati? Tuhan katakan, maka aku akan memberikan mahkota kehidupan kepada engkau. Jemaat Tuhan, El Shaddai, tetap pegang janji Tuhan. Tetap bangun mezbah doa di tengah-tengah keluargamu. Sehingga engkau akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia. Kita katakan, Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Engkau tujuan hidup kau. Sorga bukan dongeng. Sorga bukan hayalan. Tapi sorga itu tujuan hidupku. Aku mau diselamatkan. Engkau sudah diselamatkan. Sesudah diselamatkan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan engkau akan mencapai tujuan keselamatan jiwamu. Yaitu keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Walau tantangan datang, walau pencobaan datang, tetap pegang janjinya. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, ini kami Tuhan. Biar kami tetap berharap kepada janji firman Tuhan. Mengimani janji-janjimu kepada kami. Sehingga kami menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak layu.
Kami tetap mengimani Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Di tengah tantangan dan pencobaan yang sedang kami hadapi, di tengah bangsa kami, Tuhan tolong memberikan kemampuan kepada kami dengan mata yang tertuju kepada Engkau. Untuk kami tetap ada di dalam naungan kasih-Mu. Kami tidak goyah, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir. Karena Engkau Tuhan yang memberi jaminan di dalam kehidupan kami. Yaitu keselamatan yang kekal. Roh Kudus berkati seluruh umat-umat-Mu. Setiap rumah tangga, setiap pribadi, anak-anak kami. Sehingga apapun yang kami lihat dengan mata kepala kami yang telanjang ini. Tetapi mata rohani kami akan melihat berkat-berkat pertolongan Allah akan terbukti di dalam hidup kami yang ada. Terima kasih Bapa, berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami, memiliki pengharapan, memiliki iman, memiliki kasih kepada Engkau sampai Engkau datang kedua kali Maranatha. Kami benar-benar hidup di dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Kiranya